Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andika Fali Rahman. Saya dari program studi Sistem dan Teknologi Informasi dengan NIM 24030450002 kelas 3B. Untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian saya menganalisis 5 artikel dari Scopus ya teman-teman. Di sini juga saya akan membahas tentang materi dari salah satu mata kuliah saya, pemrograman berorientasi objek, yaitu tentang inheritance. Nah, sebelum kita memasuki ke dalam materinya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu inheritance, teman-teman. Jadi, inheritance itu adalah sebuah pewarisan dari suatu kelas. Sebut saja kelasnya ini kita sebut dengan superkelas atau induknya ke subkelas atau anaknya, seperti itu teman-teman. Contoh, misalkan di superkelas ini ada yang bernama objeknya itu hewan. Nah, si hewan ini adalah induk dari kelas-kelas yang akan kita wariskan gitu teman-teman. Kucing tersebut nanti juga bisa punya metode bersuara dari pewarisan induknya tersebut, si hewan tersebut teman-teman. Jadi seperti itulah kurang lebih efisien lah. Oke, kita masuk kembali ke dalam materinya. Materi dalam presentasi ini berjudul Optimalisasi Konsep Inheritance dalam Pemrograman Berorientasi Objek Kajian 5 Penelitian Terkini. Jadi, teman-teman. Baik, kita masuk ke pendahuluannya ya. Pendahuluan. Pemrograman berorientasi objek atau OP merupakan paradigma utama dalam rekayasa perangkat lunak modern yang mendukung reusability, maintainability, dan extensibility. Namun, OP juga menghadirkan tantangan seperti ambiguitas, multiple inheritance, duplikasi perilaku, penyebaran bug dari kode reuse yang tidak terkontrol, serta kompleksitas hierarki kelas yang berdampak pada efisiensi pengujian. Sejumlah penelitian berupaya mencari solusi sistematis untuk mengoptimalkan OP. 5 artikel berikut merepresentasikan pendekatan komprehensif terhadap masalah tersebut, teman-teman. Oke, jadi kita akan langsung saja ya masuk ke dalam artikelnya ya. Di sini saya sudah mengumpulkan 5 artikel ya, teman-teman. Nah, di sini ada yang pertama itu tentang puzzle pattern. A systematic approach to multiple behavioral inheritance implementation in object-oriented programming yang ditulis oleh Manuel Gozzi dan Francesca Falusi tahun 2024. Lalu yang nomor 2-nya adalah On the Adoption and Effect of Source Code Reuse on Defect Proneness and Maintenance Effort yang ditulis oleh Maria Giordano dan teman-temannya di tahun 2022. Lalu untuk artikel yang ketiga ada Exclusive Use and Evaluation of Inheritance Metric Viability in Software Fault Prediction yang ditulis oleh Syekh Rashid Aziz, Tamin Khan, dan Amir Nadim di tahun 2021. Lalu untuk yang nomor 4-nya ada Evaluating Threshold for Object Oriented Software Metric yang ditulis oleh Tarcisio GS Vilo, Mariza AS Bigonha, dan Kesia AM Ferreira di tahun 2024. Lalu yang nomor 5 ada A First Look at the Inheritance Induced Redundant Test Execution yang ditulis oleh Dong Jae Kim, Jin Kyu Yang, dan Sesun Chen yang ditulis tahun 2024. Baik, kita akan segera masuk ya teman-teman ke penjelasan tentang kelima artikel tersebut ya. Kita akan review. Nah, untuk yang artikel pertama ini tentang puzzle pattern. Judulnya adalah Puzzle Pattern, a Systematic Approach to Multiple Behavioral Inheritance Implementation in OP. Fokusnya adalah menyelesaikan masalah multiple inheritance melalui desain modular berbasis komposisi. Kontribusinya menghindari konflik perilaku atau diamond problem, meningkatkan reusability dan maintainability, dan menerapkan prinsip solid secara konsisten. Nah, untuk konsepnya sendiri, maksudnya dari artikel yang pertama ini adalah solusi dari masalah pewarisan ganda, teman-teman. Misalkan nih, masalahnya seperti ketika kita mengembangkan sebuah game, terutama game engine seperti Unity atau Unreal. Misalkan ada satu karakter yang bisa mempunyai banyak kemampuan, berjalan, melompat, menyerang, dan bertahan. Kalau semua kemampuan itu diwariskan dari banyak kelas induk, maksudnya dari banyak superkelas, sistem bisa bingung teman-teman, harus pakai kode yang mana. Inilah yang disebut dengan multiple inheritance problem, seperti itu. Lalu solusinya adalah si puzzle pattern ini menyelesaikan ini dengan cara bikin tiap kemampuan seperti potongan puzzle teman-teman. Ada komponen gerak, lompat, serang, dan seterusnya.
Semua bisa digabung lewat komposisi, bukan pewarisan ganda. Jadi kodenya jadi modular, rapi, dan mudah dirawat. Jadi seperti ini teman-teman. Misalkan contohnya adalah seperti kita nih, mahasiswa. Dalam suatu kelompok ini ingin semuanya menjadi ketua gitu teman-teman. Nah kalau seperti itu yang ada kelompok tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. Makanya dari itu puzzle pattern ini menawarkan sebuah peran untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin menjadi ketua tersebut supaya kelompok ini pun berjalan sebagaimana mestinya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita di artikel pertama ini diajarkan tentang pemetaan fungsi dalam suatu kelas tersebut biar tidak bertabrakan. Seperti itulah kurang lebihnya teman-teman. Baik, kita lanjut ke artikel yang kedua. Nah, yang artikel kedua ini adalah tentang kode reuse study. Judulnya adalah On the Adoption and Effect of Source Code Reuse on Defect, Proneness, and Maintenance Effort. Fokusnya adalah menganalisis dampak code reuse terhadap kualitas dan biaya pemeliharaan. Library reuse menurunkan tingkat bug hingga 40%. Lalu copy paste reuse berisiko menyebarkan cacat lama, dan reuse efektif bila terdokumentasi dan diuji regresi. Nah, teman-teman, jadi maksudnya di artikel kedua ini adalah terkadang itu programmer suka asal copy paste gitu, teman-teman. Copy paste source code yang lama. Mereka tuh nggak tahu kalau di dalam source code tersebut tuh bakalan ada bug atau virus. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut, di dalam artikel kedua ini menawarkan sebuah seperti library atau penyimpanan teman-teman yang nantinya source code tersebut ketika di copy paste sudah dites teman-teman, jadi tidak ada bug-bug lagi. Misalkan analoginya seperti ini ya teman-teman, kayak misalkan kita mau membuat sebuah tugas ya teman-teman, nah referensinya itu dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di semester lama. Nah, si mahasiswa semester lama ini kan kita nggak tahu nih kesalahannya di mana. Maka dari itu dibutuhkanlah sebuah filter. Nah, fungsi filter ini ada pada library di artikel kedua ini, teman-teman. Itulah sebabnya dinamakan kode reuse study gitu. Maksudnya mempelajari kode yang sudah dipakai. Jadi nggak asal dipakai gitu, teman-teman. Baik, kita lanjut ke artikel yang ketiga ya teman-teman. Kita langsung saja ke artikel yang ketiga. Nah, di artikel yang ketiga ini berbicara tentang inheritance matrix, teman-teman. Judulnya adalah Exclusive Use and Evaluation of Inheritance Matrix Viability in Software Fault Prediction. Fokusnya adalah menguji efektivitas metrik pewarisan dalam memprediksi kesalahan perangkat lunak. Metrik penting adalah DIT, NOC, dan IC. Hasilnya adalah metrik pewarisan dapat digunakan untuk prediksi bug dan dapat diintegrasikan dengan model machine learning. Jadi begini ya teman-teman, maksudnya dari artikel ketiga ini adalah misalkan contoh kita mempunyai proyek besar seperti keuangan atau ERP. Nah, struktur kelasnya itu kan bisa rumit banget. Tanpa alat ukur susah tahu nih mana bagian yang kelewat kompleks atau gampang error. Solusinya adalah dipakai alat seperti Sonar Cube buat menghitung beberapa dalam hierarki pewarisan dan beberapa banyak yang saling terhubung oleh DIT, NOC, dan teman-temannya gitu. Jadi tahu nih bagian mana yang nantinya kelebihan beban atau harus disederhanakan. Analogi sederhananya seperti ini teman-teman. Misalkan nih, kita mempunyai kelompok tugas ya. Ada satu anak yang ngerjain semua hal. Dari laporan sampai desain, sampai nantinya dia bisa capek dan rawan salah gitu. Kalau dibagi rata pakai metrik kerja, siapa yang ngerjain, siapa yang nanti ngedesain, siapa yang nanti menulis materinya, hasilnya jadi seimbang dan rapi. Sama kayak OP. Tugas metode harus dibagi rata biar efisien. Jadi maksudnya setiap metode itu punyalah porsinya sendiri-sendiri di dalam satu proyek tersebut biar nanti metode tersebut tuh nggak kelebihan beban gitu teman-teman. Kurang lebih di materi yang ketiga yang saya tangkap tuh seperti itu teman-teman. Baik, kita lanjut ke artikel yang keempat ya. Nah, di dalam artikel yang keempat ini membahas tentang evaluating threshold. Judulnya adalah Evaluating Threshold for Object-Oriented Software Metric. Fokusnya adalah menetapkan ambang batas threshold untuk menilai kuantitas kode secara objektif. Temuannya, 18 metrik OP diuji dan diklasifikasikan good, regular, dan bad. Itu buat indikator penilaiannya teman-teman. Lalu threshold efektifnya mendeteksi perbaikan kualitas setelah refactoring. Lalu memungkinkan evaluasi otomatis dan terstandar. Nah, maksud dari artikel keempat ini adalah misalnya nih, nilai metrik doang kan nggak berarti apa-apa ya. Misal kamu tahu satu kelas punya 30 metode, tapi apakah metode tersebut bagus gitu atau justru kebanyakan teman-teman. Jadi solusinya adalah
peneliti menetapkan threshold atau batasan wajar. Contohnya kalau metode lebih dari 20 perlu di-refactor dulu, perlu diedit dulu supaya tidak terlalu banyak. Nah, ini bikin semua tim punya standar kualitas yang sama. Jadi antara satu metode dengan metode lainnya itu jadi terasa seimbang, tidak tidak gemuk gitu di salah satu metodenya. Analogi gampangnya seperti ini. Misalkan contoh, salah satu mahasiswa ngambil mata kuliah. Nah, kalau ngambil 10 matkul dalam satu semester, nah itu bisa-bisa otak mahasiswanya tuh bakalan stres teman-teman. Nah, jadi di artikel keempat ini seperti ada pembatasannya gitu, batas wajarnya, thresholdnya gitu, biar mahasiswa tersebut tidak stres. Misalkan jadinya kalau tadinya 10 menjadi 6, jadinya nanti mahasiswa itu bisa belajar dengan baik gitu, masih bisa aman dan seimbang. Nah, sama di dunia OP juga begitu, dalam satu metode, jangan sampai satu metode itu tuh bisa mempunyai 20 fungsi sekaligus. Nah, itu tuh sangat-sangat tidak wajar gitu teman-teman, bisa-bisa nanti error di dalam sistemnya. Makanya dengan menerapkan evaluating threshold ini tuh kita dapat mengefisiensikan arah kerja dari proyek tersebut teman-teman. Nah, mungkin kita lanjut aja ya ke yang terakhir gitu. Artikel yang kelima ini membahas tentang redundant test execution. Judulnya adalah A First Look at the Inheritance Induced Redundant Test Execution. Fokusnya adalah menganalisis dampak pewarisan terhadap pengujian otomatis. Di sini si penulis menemukan 15-40% tes unit redundant akibat pewarisan, menambah waktu dan biaya pengujian tanpa meningkatkan cakupan. Solusinya adalah annotation filtering dan refactoring kelas tes. Jadi maksudnya apa ya teman-teman? Jadi seperti ini, yang dibahas di dalam artikel kelima ini, contoh, dalam sistem besar kayak Android atau Spring Boot, kadang butuh tes unit yang dijalankan berkali-kali karena diwariskan ke banyak kelas turunan. Tesnya sama, hasilnya sama, tapi waktu eksekusinya jadi lama banget, dikarenakan mereka tuh mempunyai fungsi yang sama di kelas turunannya tersebut. Nah, solusinya dari si pembuat artikel ini adalah tim pengembang pakai cara seperti annotation filtering atau seperti penyaringan gitu loh, biar kodenya itu tuh yang mempunyai fungsi dan hasil yang sama tuh nggak saling bertempukan. Tes yang sama cukup dijalankan sekali saja gitu. Jadi nggak usah berkali-kali kita ketika nanti mengetes. Waktu pengujian jadi lebih singkat, server nggak kerja 2 kali. Analogi sederhananya seperti ini teman-teman. Banyak dosen yang nyuruh kita ngumpulin tugas revisi 3 kali, padahal isinya sama. Ya buang-buang waktu aja, solusinya ya sekali aja, bener cukup. Waktu bisa dipakai buat hal lain, bisa buat nongkrong ke kantin atau ke kafe gitu. Jadi misalkan kita disuruh oleh dosen nih buat ngerevisi tugas kita 3 kali, padahal isinya sama semua gitu revisiannya, yang ngapain dilakukan gitu ya, mending kita isi sekali aja. Makanya fungsi filtering tuh seperti itu gitu, misalkan ada fungsi yang sama ya mereka akan filter di situ, seperti itu teman-teman. Nah, baik, kita akan next aja langsung ke dalam slide selanjutnya. Keterikatan dengan mata kuliah PBO. Yang pertama adalah menerapkan konsep inti class, object inheritance, encapsulation, polymorphism, dan abstraction. Lalu memperdalam pemahaman. Yang pertama ada puzzle pattern, topiknya tentang inheritance dan composition. Lalu kode reuse, yang adanya reusability dan modular design. Lalu yang ketiga ada inheritance matrix, analisis kompleksitas dan kualitas, threshold matrix, selanjutnya evaluasi kode quality dan refactoring. Yang kelima ada redundant test execution atau praktik testing dan debugging. Nah, tantangan dalam implementasi OP sendiri yang paling pertama adalah desain dan pewarisan, konflik perilaku pada multiple inheritance. Seperti yang tadi udah dibahas ya teman-teman. Maksudnya ketika nanti banyak sekali superclass dalam satu project itu bisa membuat si project tersebut jadi bingung gitu, jadi bertabrakan gitu teman-teman. Kalau misalkan emang nggak dipetakan dengan baik. Lalu ada reuse kode, risiko bug jika reuse tanpa kontrol. Kayak tadi tuh misalkan kita mau copy paste sebuah source code dari project yang lama, kita kan nggak tahu tuh di dalamnya ada bug atau enggak. Nah, disitulah fungsi reuse kode tersebut gitu buat melakukan pengecekan. Lalu pengukuran kualitas, sulit menilai kompleksitas secara kuantitatif. Nah, yang tadi juga sempat dibahas kan tentang bagaimana caranya jika satu superclass itu, atau maksudnya satu class tersebut mempunyai 20 metode sekaligus atau 20 fungsi sekaligus gitu. Itu kan nggak efisien banget gitu teman-teman. Bisa dilakukan oleh metode-metode lain gitu. Nggak harus satu metode bisa 20 fungsi. Lalu yang keempatnya ada threshold kualitas. Perlu batas evaluasi yang terstandar.
Yang kelimanya efisiensi pengujian, tes redundan akibat pewarisan yang memperlambat CI dan CO gitu. Nah, kesimpulannya adalah implementasi OP memerlukan keseimbangan antara efisiensi dan pengendalian kompleksitas. Pendekatan seperti puzzle pattern, reuse yang terencana, penerapan metrik, threshold kualitas, serta pengujian yang efisien menjadi kunci dalam menjaga kualitas dan performa sistem. Dengan strategi yang terukur dan modular, OP dapat menghasilkan perangkat lunak yang stabil, efisien, mudah dirawat, dan berkualitas tinggi. Closing statement saya pada presentasi hari ini adalah pada akhirnya pemrograman berorientasi objek atau OP tidak hanya tentang membuat kelas dan objek, tetapi tentang bagaimana kita merancang, mengelola, mengujinya dengan cara yang cerdas dan terstruktur. Seperti kerja tim mahasiswa yang solid, OP menuntut keseimbangan antara pembagian peran, tanggung jawab, dan efisiensi. 5 penelitian yang telah kita bahas tadi menunjukkan bahwasanya dengan desain modular seperti puzzle pattern, pengulangan kode yang terencana, penerapan metrik ambang kualitas yang tepat, serta pengujian yang efisien, kita dapat menciptakan sebuah sistem yang tidak hanya berfungsi, tetapi juga tumbuh, beradaptasi, dan juga bertahan dalam jangka panjang, teman-teman. Karena pada akhirnya, sistem yang hebat bukan hanya yang paling rumit, tapi yang paling teratur, mudah dirawat, dan dikerjakan dengan niat. Baik, saya akan akhiri presentasi hari ini. Jika banyak kurangnya mohon maaf, karena saya sendiri juga masih dalam tahap belajar. Jadi, sekian terima kasih. Lillahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika, saya pamit.